Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya yang kami hormati Ibu fasilitator kita, yakni Ibu Juliah MPD. Kemudian tak lupa pengajar praktik Bapak Dede Rahmat Abdul Aziz SPD, kemudian juga Bapak Deli SPD. Adapun kelompok kami pada kesempatan diskusi ini, yang pertama adalah saya sendiri, Aceng Kosim, kemudian yang kedua ada Ibu Nunun Aini, kemudian yang ketiga ada Ibu Neneng Fenty Susanti, dan yang keempat ada Pak Anggi Saputra. Nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki yang pertama adalah berpihak pada peserta didik. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada kebebasan dan kemerdekaan murid dalam memilih bagaimana mereka memahami pengetahuan. Kemudian yang keduanya adalah mandiri, bagaimana kita mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk perubahan positif bagi lingkungan atau dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah reflektif, yakni bagaimana kita selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik guna memperbaiki kualitas diri, belajar, dan pekerjaan serta berani mengakui kekurangan dalam diri. Kemudian yang keempat, yakni kolaboratif. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, mampu bekerja sama dengan baik, saling belajar dan memecahkan masalah bersama, termasuk melahirkan ide gagasan yang baru. Kemudian yang keempat adalah inovatif. Bagaimana kita mampu melahirkan ide-ide atau gagasan baru terkait metode, model, media pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang menarik dan menyenangkan. Kemudian, selain nilai-nilai guru penggerak, guru juga harus memiliki peran. Apa saja peran guru penggerak? Nah, peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktis. Adapun peran dan nilai dari kami yang sering dilakukan di sekolah kami, yang pertama dari Ibu Nunun Nur Aini. Beliau memiliki peranan, yakni mendorong kolaborasi. Dengan nilai yang ditonjolkan adalah kolaborasi dan inovatif. Adapun kegiatan yang pernah dilakukannya adalah membuat kegiatan program yang namanya Direktur Bank Makmur SDN Mergasari. Ini merupakan sebagai upaya pengendalian dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah melalui 3R. Ini beberapa dokumentasi yang pernah dilakukannya. Adapun strategi penguatannya adalah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh guru, siswa, dan wali murid, meningkatkan literasi tentang pengelolaan sampah, meningkatkan kompetensi manajemen tim, inovasi, dan strategi baru dalam menanamkan kesadaran zero waste. Kemudian, yang kedua, dari Bapak Anggi Saputra. Beliau memiliki peranan menjadi coach bagi guru yang lain. Dengan nilai yang ditonjolkan adalah kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Adapun kegiatan yang pernah dilaksanakannya, yang pertama, menjadi narasumber pada kegiatan pengimbasan pelatihan pemahaman materi pada topik-topik dalam PMM di KKG Santara, Kecamatan Bogosari, Tasikmalaya. Yang kedua, menjadi pemateri dalam berbagi praktik baik di komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, menjadi guru pamong mahasiswa kampus mengajar di tahun 2023. Ini beberapa dokumentasi hasil kegiatan tersebut. Adapun strategi penguatannya adalah mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan keprofesian, meningkatkan kemampuan dalam bidang TK, menjalin relasi dan hubungan dengan guru yang ada di sekolah, dan
Berikutnya, dari saya sendiri, yakni dari Bapak Aceh Qasim, memiliki peranan yakni sebagai pendorong kolaborasi dengan nilai yang ditonjolkan adalah kolaboratif, eh, mandiri, dan inovatif. Nah, adapun kegiatan yang pernah dilakukannya adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, peserta didik, dan masyarakat luas dalam kegiatan action atau Academy and Creativity Competition, yang mana di dalamnya ada Got Talent atau pencarian minat dan bakat bagi para peserta didik. Kemudian nanti ditampilkan, kemudian ada juga competition atau perlombaan yang diikuti oleh peserta se-Jawa dan Bali. Kemudian juga ada berbagai jenis olahraga, kemudian kesenian, bahkan di akhir ada namanya Bajar, konser amal tablik akbar dengan mendatangkan beberapa guru star. Kemudian ini beberapa dokumentasi hasil kegiatan Excel tersebut. Kemudian yang selanjutnya, strategi penguatannya adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, menciptakan strategi baru, memperluas jaringan, dan tentunya meningkatkan kompetensi manajemen tim. Kemudian yang terakhir dari Ibu Neneng Fenty Susanti, dengan peran pemimpin dalam pembelajaran, dengan nilai yang ditonjolkan adalah kolaboratif dan mandiri. Adapun kegiatan yang pernah dilakukannya adalah menjadi penggerak literasi di sekolah dengan mengadakan kegiatan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran, bekerja sama dengan beberapa guru untuk melakukan readathon, membaca senyap bersama dengan seluruh siswa di lapang. Kemudian yang ketiga, mengikuti GLN Garelis Jabar, melaksanakan virtual meeting untuk mencapai 9 sertifikat, membaca 5 buku, mereview buku, dan menuliskan judul buku di daun pintar yang kemudian ditempel di pohon gelis. Ini beberapa aktivitas kegiatannya. Adapun strategi penguatannya adalah meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti seminar atau pelatihan literasi, membuat karya tulis bersama rekan sejawat pegiat literasi, menjalin komunikasi dengan guru yang berlainan sekolah untuk sharing tentang literasi, meningkatkan kerjasama guru dan siswa pegiat literasi agar tetap konsisten melaksanakan kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan. Nah, adapun peranan nilai bersama yang kami miliki dan akan rencanakan, pertama, nilai yang diambil adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif. Perannya adalah mendorong kolaborasi. Kemudian rencana kegiatannya adalah membentuk komunitas belajar guru dalam berbagai praktik, baik untuk mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan pelajar yang berprofil Pancasila. Adapun maksud dan tujuannya adalah membentuk komunitas belajar guru dalam berbagai praktik, baik untuk mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan pelajar yang berprofil Pancasila, meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil pembelajaran murid. Adapun langkah yang kita akan laksanakan, pertama adalah membentuk tim kecil. Pembentukan tim kecil tersebut seperti beberapa PTK dengan kepemimpinan dan pengaruh baik pada rekan sejawatnya, kemudian menjadi tim perintis yang mendorong terbentuknya komunitas belajar di satuan pelajaran. Adapun langkah yang kedua adalah sosialisasi kombel, pengimbasan, pemulihan, serta transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Kegiatannya meliputi kepala sekolah dan tim kecil memberikan pemahaman tentang komunitas belajar dan menyampaikan persepsi, meyakinkan seluruh PTK untuk mendukung dan turut serta aktif dalam kegiatan komunitas belajar. Kepala sekolah bersama tim kecil termasuk guru yang diundang ketika pelatihan mengimbaskan hasil pelatihan pemulihan dan praktik belajar kepada seluruh PTK di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah telaah data literasi murid di satuan pendidikan. Kegiatannya meliputi penelaahan dan identifikasi akar masalah dari literasi yang rendah di sekolah, dilakukan melalui berbagai sumber, misalnya lapor pendidikan atau asesmen literasi. Kemudian langkah yang keempat adalah penyepakatan komitmen bersama dan tata nilai belajar di Kombel. Kegiatannya meliputi setiap PTK tentu memiliki pemikiran, kebiasaan, dan perilaku yang berbeda-beda. Maka
Nilai-nilai dan komitmen bersama perlu dibuat bersama-sama oleh seluruh anggota Kombel, sehingga komunitas belajar dapat fokus ke fondasi keinginan, nilai-nilai, serta komitmen PTK yang sama. Kemudian, langkah yang kelima adalah penyepakatan komitmen bersama dalam menentukan jadwal kegiatan Kombel. Implementasinya meliputi 1. Jadwal pertemuan Kombel rutin dan berkesinambungan. 2. Kepala sekolah mengeluarkan kebijakan minimal 1 jam per minggu untuk kegiatan komunitas belajar. Yang ketiga, pelaksanaan Kombel pada akhir pekan. Adapun tahapan kerja komunitas belajar antar sekolah yang akan dilaksanakan. Yang pertama, optimalisasi Kombel antar sekolah yang telah ada atau membentuk Kombel antar sekolah secara organik. Yang kedua, penyepakatan waktu berbagi. Ketiga, persiapan kegiatan berbagi praktik literasi di satuan pendidikan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan berbagi literasi. Kelima, refleksi dan evaluasi kegiatan literasi. Keenam, perencanaan tindak lanjut praktik literasi. Ketujuh, implementasi perencanaan di satuan pendidikan masing-masing. Dan yang terakhir, evaluasi hasil implementasi di satuan pendidikan. Nah, kemudian hasil diskusi kami di Google Meet bersama teman-teman rekan CGP angkatan 11, khususnya di kelas B ada beberapa sesi tanya jawab setelah kami mempresentasikan apa yang telah tadi sampaikan. Nah, salah satunya ada pertanyaan dari Ibu Risma mengenai bagaimana langkah-langkah mengawali kegiatan tersebut. Jawabannya ada di sini. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ada dari Ibu Dede terkait apakah program sampah itu inisiasi dari pribadi dan pemerintah. Berikut jawaban kelompok kami. Kemudian yang selanjutnya, nah ini beberapa dokumentasi ruang kolaborasi diskusi mandiri. Ya, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2024 pada malam pada Isya. Ini beberapa kegiatannya. Oke, terima kasih, salam dan bahagia guru penggerak semuanya dimanapun berada. Saya Aceh Qasim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.